apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan lagi alur cerita BTTH-nya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat blokade alam Soyan dicabut, terobosan Soyan meledak seperti ledakan. Dalam waktu singkat dia mencapai tingkat ketiga dari alam 7 sumber asal. Bahkan kecepatan terobosan Xiaoyan terlihat sangat menakjubkan. Sekarang, Xiaoyan hanya perlu memahami 2 sumber asal terakhir untuk menjadi orang kuat di alam 9 sumber asal puncak tingkat ketiga keabadian dewa. Sumber asal ke-8 saya adalah kekuatan kepemilikan. Mata Xiaoyan terus berkedip. Setelah Seijun mewariskan kekuatan kepemilikan kepadanya, kekuatan kepemilikan yang kuat ini telah membawa banyak manfaat bagi Xiaoyan. Sekarang, avatarnya yang kuat, semuanya diperoleh melalui kepemilikan. Namun jika dibandingkan kekuatan kepemilikan tubuh klan Cimi dengan klan Yuanzhen di masa lalu, itu juga merupakan keberadaan yang ditakuti di semua dunia. Karena itu juga milik kekuatan aturan. Dan hanya sedikit orang yang dapat mengendalikan kekuatan aturan tersebut. Namun, terobosan Xiaoyan tidak berhenti di situ. Kali ini, pertempuran putus asa sebelumnya membuat Xiaoyan memiliki perasaan dan pemahaman yang dalam. Lagi pula, fondasi Xiaoyan sendiri cukup kuat dalam memahami kekuatan aturan. Jadi ketika keajaiban itu datang, Xiaoyan seperti jalan. Dan wilayah Xiaoyan bangkit dengan kecepatan yang cepat. Ketika dia menerobos sumber asa ke-8, sebuah kekuatan terbelah dari jiwanya dan bergabung dengan kekuatan kepemilikan. Pada saat ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kepemilikannya telah sangat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sehingga sosok Ye Beijing berada di suatu tempat di kehampaan. Dia tidak mendekati Xiaoyan, tetapi diam-diam berada di kehampaan dan terus menyaksikan kekuatan Xiaoyan yang menerobos terus-menerus. Ketika dia merobos ke sumber asa ke-8 dengan kekuatan aturan kepemilikan, secercah cahaya melintas di mata yang indah. Karena setelah mengikuti Xiaoyan begitu lama, tampaknya dia benar-benar kehilangan ingatannya dan tidak dapat mengingat apapun kecuali kekuatan kerasukan yang awalnya ada di Seijun. Mengapa itu muncul dalam reinkarnasi Sunsang? Apa yang terjadi antara Seijun dan Sunsang? Apakah mereka berdua adalah musuh? Ye Beijing bergumam dengan suara rendah. Selain cinta yang dia tunjukkan sebelumnya, sorot matanya sangat menatap Xiaoyan juga memiliki pesona yang lebih dalam. Namun dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sedangkan untuk Xiaoyan, meskipun dia tidak bisa melihat Ye Beijing, dia terlalu menjaga jarak tertentu darinya. Hanya saja Xiaoyan lupa bahwa permaisuri ada di dunia nyata Xuanjin. Namun Ye Beijing bukanlah permaisuri. Dia datang dengan suatu tujuan, tetapi permaisuri tidak. Cinta sejatinya mungkin seperti permaisuri. Setelah kematiannya, dia khawatir Xiaoyan akan sedih. Jadi dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghapus ingatannya di hati Xiaoyan. Dan semua yang dia lakukan di dunia nyata Xuanjin adalah sublimasi perasaannya terhadap Xiaoyan dan kerinduannya terhadap yang mulia. Meskipun dia pergi dengan cara ini dan menghapus ingatan Xiaoyan dengan cara yang paling mendominasi, tetapi Xiaoyan tidak mau melakukannya dan mengukir namanya di tulang tangannya. Bahkan jika dia tidak mengenali nama ini, selama dia melihat nama ini, Xiaoyan akan merasa tertekan dan bahkan pingsan berkali-kali. Jadi dapat dilihat bahwa ketulusan permaisuri menyentuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan tidak dapat menerima kelupaan seperti itu. Bagaimanapun selalu ada seseorang yang sangat dia sayangi, tetapi dia tidak dapat mengingat perasaan itu apapun yang terjadi. Hal ini membuat Xiaoyan sangat sulit untuk diterima. Tetapi sekarang Xiaoyan tenggelam dalam kultivasi, dan jalannya bergelombang dan sulit, jadi dia tidak punya waktu untuk berhenti. Meskipun sangat sulit baginya untuk mengingat nama di tulang tangan itu, tetapi tujuan permaisuri telah tercapai. Dan Xiaoyan benar-benar melupakan semua yang pernah dialaminya di dunia nyata Xuanjin. Ini adalah cintanya pada Xiaoyan.
yang pada dasarnya berbeda dari Ye Beijing. Oleh karena itu, Xiaoyan sering bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Ye Beijing. Karena pendekatannya jelas tidak sesederhana kultivasi ganda, tetapi Ye Beijing tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dan membantu berkali-kali di sepanjang jalan. Untungnya, Xiaoyan tidak terlalu banyak berspekulasi. Lagi pula, dengan kekuatan Ye Beijing, dia tidak akan menunggu sampai sekarang untuk membunuhnya. Selain kultivasi ganda, Xiaoyan sudah menebak beberapa hal, seperti identitas Ye Beijing. Apakah dia benar-benar raja dari klan Jimmy? Jika dia dekat dengan Xiaoyan, jika bukan kultivasi ganda, maka Xiaoyan memiliki kekuatan klan Jimmy untuk merebut tubuh seseorang. Apa sumber ke-9 saya? Memikirkan hal ini, Xiaoyan merenung sejenak. Kemudian matanya tertuju pada avatar jangkrik emas dan dengan kilatan cahaya cemerlang di matanya. Jika dia bisa memahami kekuatan melahap dan kemampuan khusus seperti avatar jangkrik emas, itu juga akan sangat menakjubkan. Tetapi tubuh asli tidak dapat memperoleh kekuatannya sendiri melalui melahap seperti avatar jangkrik emas. Tentu saja setelah tubuh Xiaoyan memahaminya, dia akan memperoleh kekuatan aturan melahap. Bahkan jika tidak bisa se-ekstrim avatar jangkrik emas, Xiaoyan juga dapat meningkatkan dirinya sendiri melalui melahap. Ketika ia masih lemah dan perlu mendapatkan kekuatan tempur. Melalui seni takdir dan tubuh asli, Xiaoyan merasakan kekuatan melahap avatar jangkrik emas dengan sangat baik dan juga memperoleh beberapa wawasan darinya. Adapun aspek yang paling kuat dari kekuatan melahap avatar jangkrik emas adalah tubuhnya yang unik, yang melahap seperti wadah dan kemudian melepaskan, alih-alih menyerap dan mengubah dirinya sendiri. Sekarang, sumber asal ke-9 saya adalah melahap. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam dan melihat 9 lingkaran cahaya berputar-putar di sekelilingnya. Karena terobosan ini membuat langsung 9 sumber asal dari tingkat ketiga kekuatan 9 sumber. Namun ini bukanlah untuk memahami aturan, tetapi untuk merasakan asal mula aturan dengan kekuatan aturan dan membiarkan aturan yang dimilikinya menjadi lebih kuat. Pada saat terobosan, Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah kekuatan aturan yang sudah dimilikinya. Namun kekuatan aturan ini menjadi lebih kuat seolah-olah menyatu dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia mengembuskannya. Kemudian semua kelelahan di tubuhnya tersapu. Karena sekarang Xiaoyan akhirnya membuka blokade wilayahnya dari efek samping keterampilan bertarung kemarahan akhir. Sehingga alam Xiaoyan maju dengan pesat dan mencapai tingkat ketiga dari alam 9 sumber asal. Pada saat Xiaoyan menerobos, di ujung kekosongan ini dia terhubung ke Laut Singsa. Bagaimana? Saya tidak berbohong pada Anda, kan? Tunggu, akhirnya saya berhasil masuk. Suara yang hangat tiba-tiba terdengar. Meskipun tawa itu sangat bahagia, namun kelompok itu tampak sangat malu. Dan pemimpin yang tertawa adalah Feng Xinjiang yang pernah berhubungan dengan Xiaoyan sebelumnya. Sekarang dia memimpin sekelompok sosok. Tetapi dibandingkan dengan selusin sosok ketika dia masuk, hanya ada 10 yang tersisa di sampingnya. Tampaknya dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melewati Laut Singsa. Di sini sangat sunyi. Tampaknya mereka semua masih terperangkap di dalamnya dan keberuntungan ada di depan. Setelah Feng Xinjiang selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang berubah menjadi pelangi panjang dan terbang maju. Melihat ini, semua orang bergegas mengejar meskipun mereka kelelahan. Namun saat semua orang bergegas keluar, Feng Xinjiang yang sedang berlari ke depan tiba-tiba berbalik. Dan ekspresi wajahnya penuh kengerian. Sialan, bintang jahat ini tidak mati. Jelas situasi di depannya di luar perhitungan Feng Xinjiang. Secara logika, Xiaoyan dikejar seperti ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Jika Anda berani melarikan diri, Anda akan langsung dihancurkan.
Pada saat ini sebuah suara seperti dewa datang dari ujung kehampaan dengan keagungan dan pencegahan yang mutlak. Suara itu seperti guntur yang meledak di kehampaan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.